Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam, baik yang berada di kelas ekonomi maupun yang di kelas eksekutif. Mohon maaf ini kalau nanti Bapak Ibu melihat saya menangis, tapi cuma menangis sebelah. Sejak tadi malam saya demam. Dan ini kerasa sekali sebelah ini berat. Yang mau flu mungkin ya. Tapi walaupun demikian saya sudah pagi ini sudah ngisi 2 acara, Pak. Ini yang ketiga. Jadi semampu saya, Bu ya. Mungkin saya hanya sampai asar lah. Mungkin sampai setengah 12 mungkin ya. Mudah-mudahan cukup 1 jam kita materi dan seberapa jam untuk dialog. Mudah-mudahan saya kuat, insyaallah. Saya ingin mengawali kajian kita ini dengan membahas satu buah pertanyaan yang kemarin pernah disampaikan dalam sebuah kajian. Ada seorang bertanya begini, saya katanya sudah umur 65 tahun. Kalau dihitung dengan masa akil baligh, katakanlah 15, itulah mulai Allah menghisab kita. Artinya saya sudah 50 tahun melaksanakan ibadah sahur Ramadan. Insyaallah saya tidak pernah sampai tidak melaksanakan ibadah sahur. Tapi setelah saya melaksanakan ibadah sahur selama 50 tahun ini, rasanya saya belum menjadi orang yang bertakwa. Apalagi kalau melihat kriteria takwa di dalam Al-Quran, sepertinya masih sangat jauh. Padahal Allah menyatakan di Al-Baqarah 183 itu bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saya sudah melaksanakan siam 50 tahun. Rasakan takwa gitu. Apa yang salah? Nah, saya katakan, mari kita lihat ayatnya secara utuh, Pak. Ayatnya diawali dengan seruan Allah hanya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Lalu perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan bagi kamu saum, hasilnya la'allakum. Jadi iman, lalu pelaksanaan ibadah, lalu takwa kan. Maka yang hal pertama kali kita tanyakan pada diri kita untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah kita termasuk orang yang beriman?
Jangan-jangan kita selama ini melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat, padahal kita nggak diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk saum. Kata Allah, saya hanya merintahkan ini hanya pada orang yang beriman. Jadi bagaimana mau tercapai ketakwaan, lo iman aja enggak? Nah sekarang mari kita tanya pada diri kita masing-masing, kita ini termasuk yang beriman tidak? Ya? Paling gitu jawaban kita, insya Allah. Jika nama beriman lah, jika gitu ya. Rarasaan gitu, rarasaan asa beriman gitu. Lah kenapa ini harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing? Apalagi saya bertanya pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di masjid ini yang jika nama sarolehah. Kenapa harus kita pertanyakan ini pada diri kita masing-masing? Karena kalau nanti kita lihat di dalam Al-Quran, tidak semua orang yang mengaku beriman, merasa beriman itu mukmin menurut Allah. Mari kita baca Quran surat Al-Hujurat ayat 14. Surat ke-49 ayat 14. Ayat 14 itu setelah ayat 13. Sudah ketemu? Jadi ayat ini mengkisahkan pernah ada sekelompok orang-orang Arab Baduy. Arab Baduy itu Arab pegunungan. Ibu pernah nggak Bu waktu umroh haji di perjalanan Jeddah Madinah terus ditawari minum susu unta yang baru pernah? Nah itu penjualnya itu orang-orang Baduy, Arab pegunungan. Mereka turun-temurun itu aja. Dari suatu ketika serombongan orang-orang Arab Baduy datang menemui Rasulullah SAW, lalu menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasul. Qalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Arab Baduy itu, kami telah beriman. Di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah. Artinya mereka yakin diri mereka, masa di hadapan Rasul berani berbohong gitu. Kami telah beriman dan Rasul sudah siap mengakui keimanan mereka. Ya walaupun beliau itu Rasul, tetap saja beliau tidak bisa membaca hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanyalah Allah. Ya'lamu ma fil qulub. Ibu mohon maaf, sudah berapa tahun berumah tangga Bu? Ada 10 tahun? 30? Kelihatannya seperti muda-muda. Jika nama, jika 30 tahun berumah tangga bersama suami. Pertanyaan saya, sudah kenal hati suami? 30 tahun atau? Makanya begitu suami bangun pagi gitu kan, kelihatan murung, bingung kan Ibu? Ada apa nih? Sudahlah, besok kalau masih begini saya harus tanya aja. Besoknya bangun malah senyum-senyum. Ya naon dewa ya nih.
murung bingung, senyum bingung, karena kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya. Apa setiap orang yang senyum pada kita itu berarti simpati pada kita? Belum tentu. Karena ada yang istilah senyum kehancuran. Ya? Judul lagu ya? Oh iya, judul lagu itu. Kehancuran. Judul lagu ya. Jadi yang maha mengetahui hati manusia itu hanyalah Allah. Lah Allah yang langsung menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Qul, katakan Muhammad, sampaikan pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang merasa beriman, mengaku beriman itu mukmin menurut Allah. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kalian telah Islam. Kenapa kata Allah? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena keimanan belum lagi masuk ke dalam diri kalian. Kalau ngaku Islam ya silakan lah itu ya. Lahiriahnya kelihatannya Islam, di KTP tertulis agama Islam. Apakah setiap yang nulis di KTP agamanya Islam itu orang mukmin? Belum tentu. Makanya yang paling berat kita hadapi itu orang-orang munafik. Lebih mudah kita menghadapi orang kafir, berbaju kafir gitu. Kafir dia sudah selesai. Yang sulit kita harus menghadapi orang berbaju mukmin, berjiwa kafir. Nah itu yang sulit kita. Di mata kita dia mukmin, malah beren soleh pisan, sementara hatinya kafir. Rasulullah SAW sempat terkejut menjelang perang Uhud. Jadi orang musyrikin itu kan menjelang perang Badar itu mereka begitu optimis gitu ya. Ini perang paling singkat, Muhammad kita habisi. Wajar mereka optimis. Pasukan mereka 1000, pasukan umat Islam 300. Dari segi jumlah 3 kali lipat lebih. Dari segi pengalaman perang, mereka yang berpengalaman. Persenjataan, mereka yang punya senjata. Sedangkan umat Islam yang 300 itu kebanyakan mantan budak. Pengalaman perang tidak ada. Alat perang boro-boro. Ini hanya perang yang paling singkat, kata. Sehingga menjelang perang itu Umar bin Khattab, seorang yang luar biasa pemberani itu, sampai mengatakan, kalau bukan karena kita yakin Allah akan bersama kita, siapa yang berani maju ke medan perang? Konyol. Secara perhitungan akal, gimana bisa menang? Tapi kemudian dengan kemahakuasaan Allah, umat Islam menang. Ya tak? Nah, orang-orang musyrikin ingin membalas dendam. Kali ini mereka libatkan orang-orang kafir lainnya, orang-orang Yahudi, Nasrani diajak 3.000 untuk balas dendam perang Badar. Umat Islam hanya 1.000. Maka para sahabat diajak oleh Rasulullah untuk bermusyawarah, gimana kita menghadapi ini semua. Akhirnya sepakatlah kita defensif di kaki Gunung Uhud. Lalu dibuat strategi, nanti ada sekelompok yang berada di Bukit Ramah itu, para pemanah. Setelah mereka sepakat, ayo kita duluan, kata Rasulullah, kita berangkat duluan. Begitu mau berangkat, 300 keluar dari pasukan. Ternyata 300 itu orang munafik. Agak terkejut Rasulullah. Dari 1.000 orang, 300. Sehari-hari sholat bersama Rasulullah, mungkin malah ngambil saf pertama itu. Apa sih susahnya bagi orang munafik itu untuk pura-pura sholat 5-10 menit? Kalau perlu naik haji, sedekah geranya naik haji. Demi untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa dia muslim itu.
Tapi ketika sudah mulai diajak berperang dan resiko perang itu adalah nyawa, nah, baru mereka berpikir, saya mengorbankan nyawa untuk siapa? Nah, baru ketahuan itu kemunafikan itu. Jadi tidak semua orang yang mengaku mukmin itu mukmin, ya, karena kita nggak pernah tahu hati manusia. Lalu kalau gitu yang mukmin itu yang bagaimana? Menurut Allah itu. Supaya kita punya ukuran ini. Jangan-jangan nanti ada orang meninggal dunia kita sholatkan, padahal bukan mukmin. Dan dalam dugaan saya, sangat mungkin pernah kita menyolatkan orang yang di mata Allah orang kafir. Nanti setelah saya jelaskan mungkin akan tergambar itu. Nah sekarang kita lihat, kalau begitu bagaimana kita mengukur diri kita itu mukmin atau tidak? Jawabannya langsung ada ayat pada ayat 15-nya. Innamal mu'minuna allazina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ayat ini diawali dengan kata innama. Saya sudah diinformasikan, alhamdulillah sekarang katanya jemaah di sini sudah semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik. Gitu. Ya, jadi alhamdulillah lah, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Ya, padahal mah diaminkan ya Pak, sudah jadi doa gitu. Innama itu dalam bahasa Arab disebut adatul hasr, satu kata yang mengkhususkan sesuatu dalam kalimat. Jadi apa yang disebut dalam kalimat itu menjadi khusus, tidak bisa yang selain itu bisa masuk. Kalau kita terjemahkan mungkin hanyalah semata-mata. Ya, karena dia sekarang masuk ke dalam kata al-mu'minun, innamal mu'minun, harusnya ini diterjemahkan sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah semata-mata. Nah, yang begini yang akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat itu. Mafhum mukhalafahnya berarti makna dibalik itu, kalau tidak begini berarti bukan mukmin. Yang mukmin itu hanyalah semata-mata yang begini. Sama nanti kita ketemu hadis. Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, pakai innama itu. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah semata-mata untuk membentuk akhlak manusia. Membentuk kepribadian. Jadi Islam hadir itu untuk merubah akhlak, merubah kepribadian, bukan merubah penampilan. Kita banyak sekarang terjebak urusan penampilan. Bahwa yang berpenampilan gini muslim, berpenampilan gini soleh gitu ya. Urusan penampilan itu urusan dulu Pak, di awal-awal Islam. Ketika kepribadian itu belum terbentuk, maka untuk membedakan mana yang muslim dan yang mana bukan muslim, penampilan. Karena waktu itu kepribadian belum terbentuk. Tapi bukan itu tujuan Islam itu. Risalah Islam diturunkan itu untuk membentuk kepribadian. Jadi innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah semata-mata siapa? Allazina amanu billah, mereka yang beriman kepada Allah. Beriman pada Allah berarti beriman pada 6236 ayat firman-Nya. Wa rasulihi, beriman pada Rasul berarti beriman pada semua hadis yang disepakati oleh para ulama benar itu hadis bersumber dari Rasulullah SAW.
Kecuali kalau hadis itu masih diperdebatkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang tidak. Kalau yang sudah disepakati, ya, dia harus meyakini sepenuhnya. Summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan. Khusus untuk Al-Quran, di awal Al-Baqarah Allah menyatakan Alif Lam Mim zalikal kitabul la harapalah dari awal-awal Al-Baqarah kurang apa ya. Matak tararik gitu ge. Hafal itu Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal kitab, bukan tilkal ayat misalnya, ayat-ayat ini, tidak. Zalikal kitab, Al-Quran seutuhnya yang 6.236 ayat itu tidak boleh ada satupun ayat diragukan. La raiba fi. Apalagi ditolak, apalagi ditentang, ragu saja, bukan seorang mukmin. Nah, kalau seorang misalnya meragukan satu firman Allah, siapa yang dia ragukan? Allah. Allah yang berfirman kan. Bagaimana orang bisa dikatakan mukmin dia meragukan Allah? Jadi seorang yang dikatakan mukmin itu dia yakin, hakul yakin bahwa yang Allah nyatakan itu mutlak benar. Sehingga kalau nanti ada pendapat yang berbeda dengan ini, pasti mutlak salah. Tidak mungkin kebenaran bisa dua bertolak belakang. Mungkin nggak kebenaran bisa 2, 3, 4, 5 masing-masing berbeda? Nggak mungkin. Katakanlah ada jemaah kita di sini namanya Pak Amir. Hari ini tidak hadir. Lalu saya tanya, kok Pak Amir nggak hadir? Dan seorang mengatakan, Pak Amir sudah 2 hari ini di Surabaya. Anak yang sulung besok Senin mau di wisuda. Oh. Lalu satu lagi mengatakan, ngawur itu. Tadi pagi saya ngantar Pak Amir ke stasiun, ke Jakarta, yang bungsu sakit di Jakarta. Lalu ada seorang lagi mengatakan, ngawur semua itu. Menjelang tadi saya ke sini jam 9:30, saya masih telepon-teleponan dengan Pak Amir. Sedang umroh di Mekah. Itu pakai ini, saya pakai video call. Jelas dia depan Ka'bah kok. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana yang benar? Mungkinkah tiga-tiganya benar? Pak Amir cuma 1 orang. Pak Amir yang kita maksud cuma 1 orang. Mungkinkah tiga-tiganya benar? Tidak mungkin. Pak Amir sekarang sedang di Surabaya, benar. Pak Amir pada waktu yang sama sedang di Jakarta, benar. Pak Amir sedang ada di umroh, benar. Tidak mungkin. Malah yang lebih mungkin tiga-tiganya salah. Itu lebih mungkin daripada tiga-tiganya benar. Pak Amir ada di rumahnya. Berarti 3 berita itu semua salah. Atau yang mungkin juga 1 benar, bahwa Pak Amir benar sedang umroh. Maka berita Pak Amir ke Surabaya, berita Pak Amir ke Jakarta salah. Hoax. Jadi ketika kita meyakini Al-Quran dan Sunnah itu mutlak benar, semua yang berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah salah. Gak mungkin sama-sama benarnya. Saya ambil contoh saja, misalnya sholat subuh itu 2 rakaat, benar? Kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat, salah.
bertolak belakang dengan yang benar. Nah, maka orang yang mukmin itu dia tidak ragu sedikit pun, tidak ragu, bukan jangankan menolak, ragu pun tidak ada terhadap satu ayat Al-Quran atau bahkan sepotong ayat, terhadap satu hadis. Terima ajaran Islam sepenuhnya, Quran dan hadis itu, yakini atau tidak sama sekali. Ini kita bicara keyakinan ya. Coba Bapak Ibu baca Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umat manusia al-haq, kebenaran, ajaran Islam ini, kata Allah, berasal dari Tuhan kalian. Jadi aku, kata Allah, yang menurunkan ajaran Islam ini. Faman saa'a falyu'min wa man saa'a falyakfur. Yang mau beriman, berimanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Manusia hanya disuruh memilih satu di antara dua, mukmin atau kafir. Karena itu manusia menurut Allah hanya terbagi dua. Kalau tidak mukmin, kafir. Kalau tidak kafir, mukmin. Tidak ada dalam kamus iman istilah rada mukmin. Alhamdulillah lah, segitu juga dia sudah rada mukmin sedikit. Sayang ya orang itu, kenapa? Rada kafir sedikit. Karena nanti di akhirat juga Allah cuma menyediakan dua tempat kan? Surga dan neraka. Surga tempat kekalnya orang-orang mukmin, khalidina fiha abada. Neraka tempat kekalnya orang-orang kafir yang juga khalidina fiha abada juga. Lalu yang rada mukmin, rada kafir di mana? Rada di sorga, rada di neraka gitu. Ketika Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah nggak bisa lagi mereka mengelak, harus beriman pada Allah. Setelah bukti-bukti nyata seperti itu disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, termasuk bukti yang telah menyelamatkan mereka dari Fir'aun ketika laut di hadapan mereka dibelah. Akhirnya mereka menyatakan, baik Nabi Musa, kami siap untuk beriman. Dan kami siap untuk mengimani syariat Allah nanti, aturan dan hukum Allah. Selama aturan itu sejalan dengan hawa nafsu kami. Jadi kalau nanti ada aturan-aturan Allah yang tidak sejalan dengan hawa nafsu kami tidak akan melaksanakannya. Jadi mereka ingin memilah ini kitab Taurat ini. Ini cocok, oke. Ini nggak cocok, singkirkan. Gitu. Untuk inilah turun ayat 85 surat Al-Baqarah. Allah langsung menegur mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah dengan demikian kalian hanya ingin mengimani sebagian aturan Allah lalu mengkufuri sebagian aturan Allah lainnya? Tidak bisa, kata Allah. Terima, yakini aturan Allah seutuhnya atau tidak sama sekali. Jadi salahkah kalau tadi di awal saya bertanya, mukminkah kita menurut Allah? Ada rasaan rasa mukmin.
Sekarang ini, Bapak Ibu kenal iblis tidak? Ya? Iya, maksud saya itu tahu kan iblis. Ya itu bukan kenal robo teh hayang-hayang teuing kudu wawuh jeung iblis itu. Tahu kan cerita iblis itu? Siapa iblis? Iblis itu gelar lain untuk dia itu setan yang terkutuk, syaitanur rajim, gelar itu. Dia sendiri apa? Jin, sekelompok jin. Jadi iblis itu sekelompok jin, bukan sekelompok malaikat. Ngawur itu pendapat itu. Katanya iblis itu berasal dari malaikat. Gak benar. Silahkan baca Al-Kahfi ayat 50. Itu jelas sekali, sharih sekali Allah menyatakan tentang iblis itu. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu berasal dari kelompok jin. Bukti yang lain, ketika dia menolak perintah Allah, lalu Allah bertanya, kenapa kali ini kamu menolak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia dari tanah. Yang diciptakan dari api, jin, malaikat. Jin, kalau malaikat dari cahaya. Jadi dia kelompok jin. Jadi ada satu kelompok jin. Jin ifrit. Ini jin yang merasa mereka inilah yang paling pintar di antara jin yang ada. Dan memang katanya pintar. Makanya ketika Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kekuasaan untuk menguasai bukan hanya manusia, juga jin, binatang juga kan itu kalau Nabi Sulaiman, maka dia memilih kelompok ini. Karena memang mereka cerdas. Cuman sayangnya dengan cerdasnya itu timbullah kesombongan. Lalu mereka merasa tidak selevel dengan jin-jin yang lain. Lalu mereka membentuk kelompok eksklusif. Namanya Jaringan Ifrit Liberal. Kemana-mana mereka tidak mau bergabung dengan jin-jin yang lain, gak selevel. Maunya bergabung dengan malaikat. Nah, kalau dengan malaikat oke lah, kami selevel gitu. Itu sebabnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, di antaranya di Al-Baqarah 34, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam, fasajadu, sujud semua malaikat. Si kelompok ifrit itu ikut mendapat perintah. Aba wastakbar, dia menolak karena kesombongannya itu, karena merasa pinternya itu. Ketika Allah bertanya, kenapa kali ini kamu menolak? 80.000 tahun kalau saya baca riwayat yang dikutip Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ya. Mereka hidup dalam keimanan. Iblis dengan keturunannya itu. Kenapa kali ini kamu menolak? Kenapa kali ini kata Allah kamu menolak? Nah, kemudian mainlah dia merasa pintar itu. Maka hukum Allah pun mereka logikakan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, manusia Adam diciptakan dari tanah. Dari bahan ciptaan kami lebih mulia. Terbalik Allah aturan ini. Harusnya Adam yang diciptakan dari tanah yang harus sujud pada kita. Allah dianggap membuat aturan yang salah. Gugurlah keimanan si Ifrit yang 80.000 tahun itu.
Lalu dia diberi gelar iblis, diberi gelar setan yang terkutuk. Hanya gara-gara menolak satu aturan Allah. Nah, kalau sekarang ada seorang mengaku mukmin lalu menolak sekian aturan dan hukum Allah, apa orang itu tidak lebih iblis dari iblis? Di kita tidak sedikit mereka malah disebut cendekiawan. Malah ada yang disebut kiai. Dulu ada seorang cendekiawan muslim katanya. Kalau saya sebut namanya nggak mungkin Bapak Ibu tidak kenal. Karena sudah meninggal nggak usah disebutlah. Tapi mungkin dari cerita ini bakal ketahuan juga ibu ikuti ceritanya itu. Diundang suatu ketika oleh IAIN Bandung, UIN sekarang namanya, untuk berceramah. Selesai ceramah, seorang mahasiswi bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang berjilbab? Seperti ibu-ibu di sini sekarang. Oh, itu budaya Arab, kata dia. Ini yang begini ini dari zaman dulu itu ya. Jadi yang senantiasa bersuara agama Islam yang ada ini bercampur aduk dengan budaya Arab. Sehingga timbullah sekarang ide ya, ingin menciptakan Islam Nusantara. Lalu kata si mahasiswi, budaya Arab di mana, Pak? Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 30, jelas-jelas sekali Allah memerintahkan wanita itu menutup auratnya. Hadis Rasulullah waktu menasihati Fatimah saat dia memasuki usia akil baligh, wahai Fatimah, ketika wanita sudah memasuki usia akil baligh, seluruh tubuhnya itu aurat. Kecuali ini dan ini, kata Rasulullah. Lalu Rasul menunjuk muka dan kedua telapak tangan. Ini ayat Al-Quran, Pak. Ini hadis. Didesak dengan ayat-ayat dan hadis seperti ini. Apa jawab sang cendekiawan itu? Lihat saja istri saya. Justru kenapa si mahasiswa itu tertarik mempertanyakan hukum ini? Karena melihat istrinya. Dia datang dengan istrinya pakai rok, tanpa tutup kepala dan sebagainya. Jadi ukuran kebenaran itu ada di istrinya. Mungkin belum terduga ini ya, siapa ya? Saya kasih contoh lagi, masih yang bersangkutan. Suatu ketika putrinya yang di Amerika mau menikah. Lalu dia meminta kepada Islamic Center di Amerika untuk tempat acara pernikahan itu. Pihak Islamic Center menolak. Kami tidak izinkan. Pernikahan apa ini? Alhamdulillah ya, pengurus Islamic Center itu tegas. Loh, putrinya itu mau dinikahkan dengan seorang laki-laki Yahudi. Al-Quran Al-Baqarah ayat 221 jelas sekali menyatakan seorang wanita muslimah itu tidak dimungkinkan menikah kecuali dengan laki-laki muslim. Gak ada lagi ayat yang membatah itu. Dia tetap ngotot ingin menikahkan putrinya. Alhamdulillah pihak Islamic Center ngotot juga, tidak mengizinkan. Akhirnya apa boleh buat? Dia nikahkan putrinya itu di apartemen putrinya. Dan dia sendiri bertindak sebagai wali dalam pernikahan itu.
Saya nggak tahu apa yang sedang terjadi sekarang di alam kubur dengan yang bersangkutan ini. Ketika mungkin Allah, malaikat lewat Allah tuh menanyakan, kok tega-teganya Anda mengantarkan putri Anda untuk berzina seumur hidup? Anaknya kan berzina seumur hidup. Saya tidak menyaksikan karena memang saya tidak ada niat untuk hadir gitu saat meninggal itu. Cuman ada yang menyaksikan itu. Konon kata dia menangis menjelang meninggal. Apa teringat semua itu? Wallahu a'lam. Di kita yang begini disebut cendekiawan muslim. Tidak semua cendekiawan muslim, ya banyak cendekiawan muslim yang insya Allah lurus itu. Belum lama ini kan baru dikritik oleh banyak, saya termasuk yang ikut mengkritik. Ketika ada cendekiawan juga dikenalnya yang sedang jadi, saya nggak akan sebut nama karena ini masih hidup, Menteri Agama. Itu mau dibilang keseleo, rasanya enggak, dia mengulang-ulang kalimat itu kok. Tinggalkan zakat. Zakat itu tidak populer di Al-Quran, tidak populer di zaman Rasul. Zakat itu rukun Islam. Kalau dia mau bangun rumah Islamnya itu gimana tanpa tiang? Rukun itu tiang, Pak. Jangan-jangan dia nggak pernah baca Quran. Karena dalam Al-Quran itu 32 kali Allah menyebut zakat. Katanya tidak populer gimana? 32 kali Allah menyebut zakat. 28 kali diantaranya disebut berbarengan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Hari saya tak Quran naon. Akhirnya setelah semua mengkritik dan sebagainya, mohon maaf. Tapi kan kita sudah kenal, ada bukunya, kalau cari aja bukunya. Yang bersangkutan itu salah satu dari 50 tokoh liberal di Indonesia. 280 juta rakyat ya. Kenapa nggak dipilih orang yang jadi menteri agama itu orang yang beragama ya? Harusnya yang jadi menteri agama itu orang yang beragama. Maksudnya beragama itu memahami, meresapi dan melaksanakan. Oh yang dipilih karena dia kunaon ya. Sudah 2 masuk penjara. Kan sudah 2 menteri agama masuk. Yang ketiga tinggal nunggu waktu saja, tikunaon can asup kan sudah tersangka kan itu. Jadi kalau sudah masuk udah 3 menteri agama yang masuk. Kenapa mereka masuk penjara? Apa yang mereka korupsi? Dana umat. Bayangkan dana umat disikat. Dalam bayangan saya, iblis saja mikir heula ari dana umat. Ya. Jadi itulah di kita itu ya, asal semakin orang berani mengkritik Al-Quran seperti iblis yang tidak menerima dengan logikanya, semakin cendekiawan. Nah itulah bedanya katanya ulama dengan cendekiawan. Ulama macam teu marake ieu. Kalau cendekiawan tidak bisa nerima, harus dikritik dulu aturan.
Nah, dulu ada kiai, kalau ini sangat-sangat terkenal, juga nggak akan saya sebut namanya, sudah meninggal. Saya pernah mengkritik kiai ini semasa hidupnya, ketika dia masih hidup. Hampir 2 jam saya ceramah mengomentari pernyataan, terlalu banyak kesalahannya. Sebenarnya 2 jam itu nggak cukup, Pak. Salah satu di antara ngawurnya sang kiai ini, dia pernah mengusulkan agar Al-Baqarah 120 dibuang dari Al-Quran. Salah satu kata sang kiai ini yang menyebabkan kenapa umat Islam itu ada yang suka tidak toleran terhadap agama lain, ayat ini katanya. Ini penyebabnya. Karena itu sebaiknya ayat ini dibuang dari Al-Quran. Di kita ini disebut kiai. Jadi salahkah kalau tadi saya mengatakan jangan-jangan kita pernah menyolatkan orang yang di mata Allah bukan mukmin? Jangan-jangan kita pernah menyolatkan seorang yang di mata Allah lebih iblis daripada iblis. Ayo iblis disolatkan. Makanya dugaan saya, ini dugaan ya, dugaan saya, iblis yang asli sudah nggak ada di Indonesia. Nggak ada iblis. Bingung mana iblis yang Bandungan nanti. Hari saya kata iblis yang asli, gara-gara hanya menolak satu aturan Allah, lalu dinyatakan gugur keimanan saya yang 80.000 tahun itu. Lalu kemudian saya dilaknat oleh Allah, diberi gelar iblis, diberi gelar setan yang terkutuk. Hari saya berapa aturan Allah yang ditolak? Malah disebut cendekiawan. Maut disolatkan. Liarlah cek iblis. Daripada pusing dia sudah pergi, mungkin iblis dari hijrah itu. Terus percayalah pada iblis-iblis yang ada di sini mungkin itu. Jadi kalau tadi, nah sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Kita yang ngaku mukmin itu. Dari 6.236 ayat Al-Quran dan 5.000-an lah hadis. Udah berapa ayat dan hadis yang kita amalkan? Ngahulang lah. Sekarang kita yakin Al-Quran itu adalah mutlak benar, kan itu? Lalu di sini ada aturan-aturan lain yang berbeda dengan Al-Quran. Benar salah? Salah. Mungkinkah orang yang berakal sehat memilih aturan yang salah dan meninggalkan yang benar? Mungkin nggak yang berakal sehat? Gak mungkin kan? Berarti 80 tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. 80 tahun kan? Artinya apa merdeka itu? Bebas kita mau membuat aturan apapun di negeri ini. Tinggal wakil-wakil rakyat itu ngetok palu, selesai. Negara lain boleh mencampuri kita? Gak bisa, kita bukan negara terjajah. Mau kita laksanakan hukum apapun itu urusan kita. Nah selama 80 tahun yang katanya mayoritas penduduknya muslim, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Baik menyangkut masalah ekonomi, sosial, politik, hukum, perdata, pidana, belum pernah. Terus kenapa nggak dilaksanakan? Tadi
Ini yakin benar. Ini aturan yang berbeda dengan yakin benar, berarti salah. Mungkinkah 80 tahun kita hidup menjalani aturan yang kita yakini salah? Jangan-jangan kita sudah tidak yakin bahwa ini benar. Ini terlalu tidak manusiawi, melanggar HAM, terlalu kejam. Nah, kalau sudah seperti itu keyakinannya, masih mukminkah? Silakan Bapak Ibu baca Al-Maidah 44, 45, 47 di ujung-ujung ayatnya. Sama itu ininya. Waman lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang harus diartikan punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, apa kata Al-Maidah 44? Kafir. Apa kata Al-Maidah 45? Zalim. Wa ulaikumuz zalimun. Kata Al-Maidah 47, wa ulaika humul fasikun, fasik. Ada yang selamat? Tidak ada. Kafir kalau dia memang sudah tidak yakin lagi ini kebenaran. Zalim atau fasik kalau dia yakin benar tapi tidak mau dilaksanakan. Kenapa? Alasannya kalau saya perjuangkan ini jangan-jangan kursi saya nanti hilang. Makanya untuk dapat kursi ini modal saya 40 miliar. Jangan balik modal. Saya dulu punya teman. Terakhir kalau nggak salah jabatan beliau itu penasehat di KPK. Ya, penasehat di KPK. Sebelumnya dia anggota DPR. Dia cerita, ketika saya jadi anggota DPR, dengan beberapa teman kita memperjuangkan untuk menetapkan kembali Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam. Nah, mulai kita sebarkan itu kepada anggota DPR yang Muslim. Kalau yang non-Muslim ya enggak lah. Ini yang Muslim. Dari semua anggota DPR Muslim yang ada pada waktu itu, hanya 18% yang setuju. 82% menolak. Kira-kira yang 82% itu masuk di mana itu? Di Al-Maidah 44, 45, 47. Lalu kita bagaimana? Kita aman. Aman dalam segi ini kan kita nggak punya wewenang. Tapi adakah sama sekali kita nggak punya wewenang? Ada wewenang kita dalam kehidupan rumah tangga, wewenang kita dalam ini, kadang dalam itu, kan banyak itu. Nah sekarang, ketika kita bagi-bagi waris, siapa yang punya wewenang untuk bagi-bagi waris? Ahli waris. Apa urusannya dengan pengadilan? Apa urusannya bagi waris harus berurusan dengan pengadilan? Tetangga aja nggak perlu tahu, Pak. Tinggal ahli waris saja bagi-bagi. Tetangga saja nggak perlu tahu. Dan saya kira juga tetangga nggak akan yang bertanya mana warisan. Lalu kenapa harus sampai ke pengadilan? Karena ada perbedaan pendapat di ahli warisnya. Bagaimana bisa terjadi perbedaan pendapat? Yang kalau tidak paham tinggal dikasih pemahaman, gak lama itu dikasih pemahaman. Ini karena ayat waris itu jelas sekali, sorry.
Saya kira anak SD saja mudah memahami itu. Kalau baca Al-Quran ayat 11-12 An-Nisa itu, bahwa bagian orang tua itu segini kalau punya anak, kalau almarhum punya anak, kalau tidak punya anak sekian, suami itu sekian, istri sekian, anak itu kalau perempuan sendiri setengah, kalau dua lebih 2/3, kalau nggak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki disatukan, digabung, lalu dihabiskan harta itu, dibagi, laki-laki dapat 2 bagian, wanita. Mudah sekali. Saya udah berapa kali kedatangan tamu gitu ya, yang minta dibantu fatwa pembagian waris. Pernah ada 5 orang, 2 laki-laki, 3 perempuan. Pak, kami mau bagi waris, Pak. Meminta fatwa tentang bagi waris. Oh iya, enggak sudah. Ngobrol saya. Di rumah atau di masjid, waktu itu mereka datang ke masjid sebelah rumah. Udah di masjid aja. Enggak. Apa masalahnya? Almarhum ayah kami yang sudah meninggal. Ibu alhamdulillah masih hidup, sudah lanjut sekali, makanya ibu yang mendorong kami, cobalah segera dibagi waris. Lalu anak dari almarhum yang kami berlima ini. Lalu yang ditanyakan apa saya? Ya pembagiannya, Pak. Sederhana sekali. Saya kira ada masalah apa? Kenapa ibu harus menemui saya? Tinggal baca Al-Quran An-Nisa 11-12 sudah ketemu jawabannya. Istri itu 1/8 karena almarhum meninggalkan anak. Orang tua almarhum sudah meninggal. Saudara-saudara dari almarhum terhalang karena anak-anak. Berarti yang 7/8 akan dihabiskan oleh 5 anak. Harta dibagi 7. Di mana nanti anak laki-laki masing-masing yang 2 orang itu dapat 2/7 kali 7/8. Yang wanita 1/7 kali 7/8. Kan sederhana sekali. Masalahnya gini, Pak. Kami ingin pembagian ini sama rata. Loh, ibu menanyakan ke saya nih, hukum Islam atau hukum apa? Kalau hukum Islam, ya itu jawabannya. Kalau hukum yang lain, saya nggak ngerti. Jadi didesak oleh ayat Quran ini, akhirnya salah seorang ibu itu mengeluarkan kertas dari tasnya itu. Masalahnya begini, Pak. Sebelum almarhum meninggal, beliau membuat wasiat. Ditandatangani ini di atas meterai, ada 2 orang saksi. Seandainya nanti saya meninggal dunia, harta waris hendaknya dibagi rata, anak laki dan perempuan. Ini kan wasiat orang tua, Pak. Kalau kita nggak jalankan, kan kita durhaka pada orang tua. Dari urusan duitnya, Pak Kalinter, Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu ingin nggak Bapak Ibu mencintai almarhum? Sangat, Pak. Ingin almarhum tenang di alam kubur? Ya tentu saja, Pak. Sobek itu wasiat itu. Buang di tong sampah. Kalau Bapak Ibu nggak tega, biar saya nyobeknya. Andai kata akhirnya Bapak Ibu langgar aturan Allah demi wasiat,
Saya nggak membayangkan bagaimana nasib almarhum di alam barzah itu. Berani-beraninya kamu membuat wasiat melanggar aturan Allah. Lalu saya lihat di balimanya masih kan ya maharulung gitu. Andai kata saya bilang wasiat almarhum itu bukan hanya satu butir ini, ada dua. Waris dibagi rata, terus poin keduanya, saya minta kalau nanti saya sudah meninggal dunia, semua anak meninggalkan sholat. Ya? Apakah ini akan dilaksanakan? Tidak mungkin, Pak. Loh kenapa? Ini wasiat orang tua. Kalau nggak dilaksanakan nanti durhaka. Kan itu tadi dalilnya. Oh nggak bisa, Pak. Kalau nggak bisa gimana? Sholat itu kan aturan Allah, ini kewajiban. Ari eta waris bukan aturan Allah. Nah, hari urusan duit jadi pararoeki ya saya bilang. Kan sama ini aturan Allah. Kenapa kita tidak berani melanggar aturan sholat tapi berani melanggar aturan waris? Sama-sama aturan Allah. Nah, saya katakan laksanakan aturan Allah tanpa ada paksaan. Bahwa nanti anak laki-laki mengatakan, saya menyerahkan bagian dari hak saya, sebagian untuk adik saya yang perempuan. Sehingga udahlah kita bagi rata. Silakan. Jangan sampai aturan Allah dilangkahi oleh aturan manusia. Atau bahkan si anak laki-laki mengatakan, baik saya terima hak saya yang ditetapkan oleh Allah. Uang belum diterima. Ini baru dalam akad saja. Saya terima hak saya dan saya serahkan sepenuhnya untuk adik-adik saya perempuan. Lo silakan. Jadi jangan pernah kita menganggap aturan Allah itu salah, apalagi itu adil. Ini sayangnya banyak gitu. Dulu kan ada menteri agama liar deh. Ini makanya banyaknya menteri agama liar, Pak. Dulu ada menteri agama Munawir kan? Munawir Sazali yang pernah punya ide reaktualisasi ajaran Islam. Dia punya keyakinan ini ajaran Islam ini banyak yang harus diaktualisasikan. Sudah tidak cocok dengan zaman. Salah satu diantaranya hukum waris. Dia ingin itu diundang-undangkan. Saya sempat membuat tulisan untuk yang bersangkutan, itu kalau misalnya 25 halaman. Insya Allah sampai ke tangan yang bersangkutan. Karena kata almarhum Pak Profesor Sadali, guru besar di ITB itu, saya sendiri Pak Atian yang saya sampaikan ke tangannya. Ya alhamdulillah dengan dikritik banyak orang, akhirnya nggak jadi ide gila itu. Mau dirubah hukum Allah itu. Ini kebanyakan orang-orang yang seperti ini nih tidak ngerti Islam. Bicara sa pokna itu. Apa yang ada dalam benak dia itu. Coba kalau orang mengerti Islam, gak mungkin pernah berpikir seperti itu. Karena dia yakin hukum Allah itu mutlak benar. Memangnya Allah itu membela laki-laki? Apa urusannya? Nah sekarang kita lihat. Ini nggak ada air minum sama sekali. Apa salahnya kalau ada disediakan itu? Udah mau diinum. Sekarang mari kita lihat itu. Bagaimana adil dan maha bijaksananya Allah itu membuat aturan itu. Waris sekarang. Ada suami istri punya anak dua, laki dan perempuan.
Katakanlah suami istri salah satu meninggal. Yang mana nih? Suami. Inilah Pak yang Bapak harus tahu, Pak. Bahwa hampir di setiap pengajian saya lemparkan pertanyaan itu, jawaban ibu-ibu suami. Jadi ya sudahlah, kita harus ikhlas saja, Bu. Ya oke, suami meninggal. Berarti ahli waris itu hanya istri dengan 2 orang anak. Istri dapat berapa? 1/8. Orang tua sudah nggak ada, saudara terhalang, ada anak laki-laki. Jadi ahli waris cuma mereka bertiga. Berarti yang 7/8 dihabiskan oleh 2 anak ini. Anak laki-laki dapat 2/3 kali 7/8, yang wanita 1/3 kali 7/8. Katakanlah yang 7/8 itu 3 triliun. Apa masalahnya, Bu? Ini kan contoh, Bu, contoh. Kalau perlu saya tambah 30 triliun. Orang lain korupsi sampai 3.000 triliun, Pak. Kita masa nggak berani contoh aja, nggak boleh 3 triliun. Ya sudahlah, 300 juta. Anak laki-laki dapat 200, yang wanita 100. Ini yang katanya tidak adil, yang harus dirubah. Sekarang kita lihat, anak laki-laki dapat 200 juta, menikah. Berkurang nggak? Berkurang. Dia harus memberi mahar kepada calon istrinya. Tidak ada dalam Islam istri memberi mahar pada suami. Berkurang 200 juta itu. Berkurang lagi apa? Nafkah. Nafkah itu apa? Mulai dari rumah tempat tinggal sampai biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah anak, semua tanggung jawab siapa? Suami. Habis 200 juta itu. Malah dia harus bekerja lagi. Dia harus bekerja untuk menafkahi istrinya, yang kebetulan istrinya itu seorang wanita. Ya kan, istrinya seorang wanita kan. Beak duitnya, malah harus bekerja lagi. Nah sekarang lihat si anak wanita, dia cuma dapat 100 juta, menikah plus mahar. Kalau si wanita ini kemudian kerja sebagai seorang istri, juga kerja, penghasilan si istri milik siapa? Istri. Harta waris, mahar, gaji dia sebagai sebagai pegawai misalnya, itu kan semua masuk harta dia, tinggal simpan. Mana nafkah? Nafkah dari suami. Harta istri itu milik siapa? Milik istri. Ada hak suami di sana? Sama sekali tidak ada sepeser pun. Sementara harta suami milik siapa? Ini keterlaluan ibu-ibu ini, Pak. Harta istri milik istri, harta suami milik istri. Jadi suami boga naon atau ada gitu. Harta istri milik istri, gak ada hak suami di sana. Harta suami milik suami. Hanya pada harta suami itu ada hak istri, ada hak anak-anak. Tapi bukan berarti harta suami itu jadi milik istri. Makanya ketika nanti suami meninggal, istri mewarisi harta suami, anak-anak mewarisi harta ayahnya. Jadi harta suami dan istri harus terpisah. Coba kalau nggak dipisah, kebetulan tidak ada anak laki-laki, nanti saudara dari almarhum suami itu akan mewarisi.
Nah kalau harta istrinya terbawa, maka harus dipisah. Sebaiknya dipisah harta suami dan istri itu. Ya kalau sendal jepit nggak usah lah itu. Jadi besar mana? Nah ini kadang-kadang orang nggak ngerti Islam, tapi terus kemudian mengkritik hukum Islam, baru ngerti. Sebenarnya yang besar itu bagian perempuan. Dia memang cuma dapat setengah, tapi terus nambahan. Utuh saja dia. Wanita itu nggak punya uang sedikit pun mesti hidup kalau dalam Islam. Ketika dia sebagai anak, orang tuanya berkewajiban menafkahi. Ketika dia punya suami, suaminya berkewajiban menjamin hidupnya. Ketika orang tua nggak ada, suami sudah tidak ada, negara, ya kakak, saudara-saudara, ini sudah nggak ada semua, negara harus menjamin. Itu dalam Islam. Jadi perempuan itu ngalamun wa hirup. Bengong gitu, hirup gitu. Ya seperti saya bilang tadi, memang saya lagi mau flu kayaknya, jadi udah radang ini, kering sekali rasanya. Saya kira itu mungkin ya. Mudah-mudahan penjelasan ini sudah bisa ini kan. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian. Jadi jawaban saya tadi, kenapa pertanyaannya? Kenapa puluhan kali sudah kita melaksanakan ibadah saum? Kok rasa-rasanya belum bertakwa juga? Jangan-jangan belum beriman. Padahal yang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah sholat, untuk mengislamkan dirinya itu hanya orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu aqimus sholat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis sholat min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang beriman yang diperintahkan itu. Ya. Kalau dia beriman, nah baru dia melaksanakan perintah. Nah kalau sudah beriman terus melaksanakan saum, sholat, belum juga bertakwa, nah baru kita beralih pindah ini. Jangan-jangan pelaksanaan ibadahnya yang salah. Nah itu harus dicari tahapannya seperti itu. Tapi tahapan yang pertama, karena tema kita batasan mukmin dan kafir dari sini kan, bahwa kita belum mampu melaksanakan isi Al-Quran seluruhnya dalam kehidupan. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jangan ada yang dikufuri. Fatal itu. Fatal itu. Lebih baik begini Bu, ini penutupnya. Lebih baik seorang itu mukmin terhadap seluruh isi Al-Quran, hadis. Tidak ada satupun ayat hadis yang dikufuri. Dia yakin betul itu benar. Sambil dia tidak melaksanakan satupun. Sholat enggak, saum enggak, haji komo. Maksiat tiap hari. Saya yakin kalau dia meninggal dunia nanti di akhirat masuk surga. Masuk surga. Keimanan itu tiket untuk seorang masuk surga. Begitu luar biasa mahalnya yang namanya keimanan itu. Yakin masuk surga, tapi nggak tahu kapan masuknya itu. Kelihatannya bakal lama sekali di nerakanya itu. Tapi dia masuk surga. Pasti masuk surga. Dia orang mukmin kok. Lebih baik ini daripada ada orang mukmin sholat dia laksanakan. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikerjakan. Saum juga begitu. Yang Senin Kamis gak pernah tertinggal. Haji 4 kali sudah. Umroh sekian kali. Mana ada satu tadi. Urusan waris saya gak bisa terima ini. Gak benar ini aturan ini. Dia yakin ini salah aturannya. Sudah dinasihati tetap kekeh. Meninggal.
jangan harap dia bisa masuk surga 1 detik pun. Mendingan yang tadi, Pak. Allah Maha Pengampun, siap mengampuni setiap orang mukmin yang mati membawa dosa sebanyak apapun. Tapi Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam kekufuran, kemusyrikan sekecil apapun. Lihat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jaga keimanan kita. Bahwa kita belum mampu. Sekarang, nah ini yang paling terakhir ini. Iblis pernah melanggar Allah, melanggar aturan Allah? Pernah. Disuruh sujud, nolak. Adam dan Hawa pernah melanggar aturan Allah? Pernah. Dilarang makan buah khuldi, mereka makan. Adam dan Hawa melanggar larangan, iblis melanggar perintah. Sama melanggar. Kenapa iblis dilaknat, Adam dan Hawa tidak, malah diampuni? Karena iblis melanggar di tengah keyakinannya aturan Allah salah. Oh, itu kafir. Sedangkan Adam dan Hawa melanggar di tengah keimanannya. Makanya begitu mereka berdua sadar, langsung mereka berdua meminta ampun. Rabbana zalam, itu namanya dosa. Kalau ada seorang tidak sholat, mengaku muslim tidak sholat karena tidak yakin sholat itu kewajiban, kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena dia malas, yakin dia sholat itu wajib, kan hoream sate. Itu dosa, Pak. Nah, walaupun hoream itu tentu harus ada batasannya. Sekali 2 kali lah hoream itu, mungkin sehari 2 hari. Kamu muslim? Muslim. Kenapa tidak sholat hoream? Biasa berat sebenarnya hoream teh. Ya sekitar 40 tahun lah. Banyak ya hoream 40 tahun. Ya, jadi itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada materi yang sedikit Bapak sebutkan bahwa tentang ajaran tentang syariah yang tidak ditegakkan di negara kita, sedangkan mayoritas adalah penduduk muslim. Nah, sekarang siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Apakah semua aparat negara atau ada juga di situ para ulama yang selama ini mungkin belum berdiskusi dengan para pejabat negara bagaimana menegakkan syariat agama di Indonesia. Yang keduanya mungkin agak menyimpang tidak dari materi tentang perang yang saat ini sedang berlangsung. Yang satu Syiah, yang satu Zionis. Mana yang harus kita dukung? Sebenarnya jawabannya bisa dilihat di YouTube saya. Dua-duanya ada itu jawabannya. Ada jawabannya itu di YouTube channel saya. Itu yang sebenarnya pernyataan saya waktu diundang dengan beberapa tokoh di Jakarta itu yang beredar itu. Nggak tahu siapa yang mulai pertama ngedarinnya itu. Lalu dikasih judul setan bisu. Nah, memang itu pernyataan saya. Jadi setan itu ada 2. Ada setan yang aktif, yuwaswisu fi sudurin nas, cuas-cuis kemana-mana itu. Ada setan yang kata Sayyidina Ali itu setanul akhras dalam Sarah Nawawi Sahih Muslim itu. Setan bisu. Dia tidak aktif, justru malah bisu. Bisu
melihat kezaliman, diam. Itu setan itu jauh lebih menyesatkan. Sehingga saya ngeritik itu. Ketika Pilpres kemarin, kan sebenarnya dengan pemikiran sederhana kita sudah bisa tahu lah mana yang harus dipilih. Tapi apa kata tokoh-tokoh ormas Islam itu? Kita netral. Bagaimana ulama bisa netral? Ini halal, ini haram, oh kami netral. Ini hak, ini batil, oh kami netral. Kan tugas ulama menjelaskan. Ini kalau ada yang tidak ngerti, inilah yang hak, ini yang batil. Kan itu tugas ulama. Dengan diamnya mereka ini, banyaklah umat tersesat. Nah itu setan bisu ini. Berat itu pertanggungjawaban di akhirat. Ambil lagi sekarang di Jawa Barat, ketika kita merasakan aroma kemusyrikan yang luar biasa ini, kok bisa terpilih? Mana gerangan para ulama? Dan umat itu akan mengikuti arahan ulamanya. Nah itu. Lalu yang kedua, itu juga ada di YouTube saya. Sedikit aja. Jadi kita harus memisahkan antara akidah dengan siasah politik. Secara akidah kita dengan Syiah itu sudah jelas, terang benderang itu. Yang satu hak dan batilnya itu jelas, seperti jelasnya siang dan malam. Tetapi secara siasah yang bernilai kemanusiaan lah, yang sepi dari urusan akidah, para ulama, para fuqaha menetapkan adanya ta'awun muqayyad, kerjasama terbatas. Boleh kita bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam urusan keduniawian selama tidak mengorbankan prinsip akidah dan syariah. Nah sekarang yang betul-betul menunjukkan aktif memerangi Israel ya Iran. Iran ya sekarang ya. Negara-negara Arab yang lain pada tidur. Yang dia perangi siapa? Israel dengan sekutunya Amerika. Israel kurang apa menzalimi umat Islam? Ya, dukunglah Iran untuk menghantam yang secara siasah. Oke, secara akidah tetap kita. Bahkan secara siasah, secara politik pun nggak bisa Iran kita lihat dengan hitam putih. Juga sejarah mencatat bagaimana dukungan Iran sepenuhnya kepada Bashir Assad. Bashir Assad itu pimpinan Syiah di Syria. Orang Syiahnya cuma 12% di Syria itu. 88% Muslim. Selama dia berkuasa didukung penuh oleh Iran, berapa umat Islam yang dibantai? 653.000 sekian. 4 juta terpaksa harus meninggalkan negaranya, ngungsi karena gak kuat dengan kekejaman itu. Di belakangnya Iran.
Bagaimana Amerika bisa berhasil menumbangkan Irak dan menumbangkan Saddam Hussein, seorang Muslim yang sekarang diganti dengan tokoh Syiah itu. Iran di situ. Berapa umat Islam yang jadi korban? Lebih dari 500.000. Afghanistan, Iran juga mendukung Amerika di situ. Yaman, Islam, Iran juga ada di situ. Jadi secara politik pun kita harus melihat juga, nggak bisa hitam putih di situ. Ya, ketika mereka membantu umat Islam, tentu kita masa mendukung. Jadi kalau mereka melakukan tindakan yang jelas-jelas memerangi yang musuh-musuh umat Islam, kenapa kita tidak mendukungnya? Jadi kita dukung dari sisi siasahnya, kalau itu membawa kepentingan bagi kita umat Islam. Tapi secara akidah harus tetap, ini hak, ini batil. Kita nggak boleh mencampur adukan. Jangan sampai akidah dikorbankan hanya untuk kepentingan politik sesaat. Ini kelihatannya umat Islam itu, saya membacanya, makanya saya agak lama ini menanggapi ini. Nggak dari awal, saya baru menanggapinya tadi subuh. Jadi baru keluar pernyataan saya. Karena saya lihat memang banyak umat Islam mungkin yang merasa terhibur, Pak. Selama ini kesal sekali sama Israel. Ini kebetulan ada yang mau memeranginya, merasa terhibur. Jadi udah nggak dilihat lagi soal akidah. Ya nggak apa-apa. Asal jangan sampai kita ikut membenarkan akidah itu gara-gara dukungan politik itu. Tidak, kita mendukung karena politiknya, karena segi kemanusiaannya. Kita tidak mungkin mendukung akidah yang menghina akidah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya, memang udah ini sekali. Mohon.